Selanjutnya untuk materi tentang modus, Ibu akan menjelaskan ada dua jenis, yaitu modus juga ada data tunggal dan data kelompok. Modus itu artinya adalah data yang sering muncul atau data dengan frekuensi yang paling banyak. Nah, caranya kalau misalnya ada data seperti ini, ada data tunggal, kalian untuk mempermudahnya diurutkan terlebih dahulu datanya. Nah, setelah terurut seperti ini kan terlihat yang mana data yang paling banyak. Ini adalah 6 data yang paling banyak. Berarti modus dari data tersebut adalah 6. Lalu bagaimana kalau misalnya dari data tersebut ada dua nilai data yang paling banyak seperti berikut. Nah, setelah data tersebut kalian urutkan, ternyata nilai 3 dan 7 itu sama-sama frekuensinya 2. Jadi kita tulis saja, maka modus dari data tersebut adalah 3 dan 7. Oke. Selanjutnya untuk data berkelompok, rumusnya simbolnya adalah MO dari modus sama dengan TB, yaitu tepi bawah, ditambah D1. D1 ini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, dibagi D1 ditambah D2. Kalau D2 itu adalah selisih antara kelas modus dengan kelas setelahnya. Yang namanya selisih berarti frekuensinya nanti kita kurangi. Lalu P sama seperti yang tadi, P itu adalah panjang kelas. Ada contohnya seperti ini. Kita lihat ada data tabel di bawah ini ada data berkelompok. Dilihat dari mana? Dilihat dari ada rentang pada nilainya. Nah, ini lalu kita lihat. Nah, di sini perhatikan. Kita langkah awal mencari kelas modus. Kelas modusnya itu kelas yang mana? Apakah pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Kita lihat nanti. Kelas modus itu adalah yang frekuensinya paling banyak atau paling tinggi. Di antara 5 kelas tersebut berikut, yang paling tinggi adalah yang paling banyak 15 ini ya. Frekuensinya paling banyak. Jadi kelas modusnya ada di kelas ketiga yang ini. Nah, antara 61 dari 61 sampai dengan 65. Kita cari tahu dulu yang diketahuinya. Tadi yang pertama kelas modus yaitu 61 sampai 65. Lalu TB tepi bawah. Caranya sama, yang paling kecil nilainya adalah 61 selalu dikurangi 0,5. Jadi hasilnya adalah 60,5. Lalu D1 yaitu selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kita lihat frekuensi kelas modus 15, kelas sebelumnya adalah 12. Jadi 15 dikurangi 12 hasilnya 3. Lalu D2, ini D2 ya. Keliru. Nah, D2 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya di bawahnya. Jadi 15 dikurangi 3 yaitu 12. P panjang kelas, caranya seperti tadi sama, 65 dikurangi 61 ditambah 1, panjang kelasnya adalah 5. Lalu kita substitusikan ke rumus. TB sekian, D1 3, D1 tambah D2 berarti 3 tambah 12, lalu panjang kelasnya adalah 5. Selalu dahulukan yang ini, kerjakan yang ini dulu. Ternyata hasilnya ada 15 bagi 15 sama dengan 1, sehingga hasil dari modus tersebut adalah 61,5. Itu adalah untuk kelas modus. Sekian penjelasan kali ini dari Ibu tentang ukuran pemusatan data. Nah, yang perlu kalian pahami juga, walaupun tidak di semua kasus seperti itu, tapi kalau misalkan datanya sama, nah kemungkinan antara nilai min, median, dan modus itu nilainya tidak terlalu jauh, karena namanya juga ukuran pemusatan data. Jadi datanya terpusat di situ. Antara rata-rata, median, dan modus itu nilainya tidak terlalu jauh. Kita lihat, tadi ini adalah modusnya 61,5, mediannya 61,83, lalu rata-ratanya adalah 62,38. Itu kan nilai tidak terlalu jauh. Jadi insya Allah kalau seperti itu jawaban kalian benar gitu ya. Tapi kalau terlalu jauh, misalkan
modusnya 61, sedangkan tadi nih mencari medianya hasilnya adalah 51. Itu silahkan dicek kembali pekerjaan kalian. Oke, sekian dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Untuk selanjutnya apabila ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, silahkan tanyakan langsung kepada Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.